wabarakatuh. Hai Saleh-Saleha, how are you today? Alhamdulillah, in this occasion, meet again with Miss Ira in PI lesson. I hope all of you in good condition and get protection from Allah Subhanahu wa Ta'ala. For today, we are going to learn about muatan keislaman dan membahas tentang Islam adalah kehidupanku. Okay, let's start our lesson with say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Allah menurunkan Islam yang disempurnakan oleh Nabi dan Rasul. Ajaran Islam banyak memberikan pembelajaran tentang cara menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Islam. Ada beberapa aturan dalam Islam ketika manusia akan berhubungan dengan makhluk lainnya, seperti manusia dengan manusia, dalam hal saling membantu, dalam hal menghormati orang yang lebih tua, beragama, juga dalam hal berinteraksi sosial. Selain hubungan antar manusia, Islam juga mengatur tentang hubungan dengan negara. Selain itu, hubungan dengan Allah juga, diantaranya dengan cara sholat, zikir, dan berdoa. Cara menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Islam tersebut sudah Allah contohkan pada akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Masya Allah ya. Nah, ketika kita berada dalam kehidupan Islam dan hidup bersama Islam, ketika kita bingung, maka Islam memberikan solusinya. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan kita jika kita hidup dalam agama Islam. Nah, kekuatan umat Islam ada pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjaganya. Ini juga merupakan salah satu kebahagiaan kita hidup dalam agama Islam. Seperti firman Allah dalam surat Yusuf ayat 64 yang berbunyi, Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Disitulah Allah menjanjikan tentang menjaga kaum muslimin dan menyayanginya lebih dari para penyayang. Nah, kebahagiaan yang lain yang kita bisa dapatkan yaitu berasal dari doanya Nabi Muhammad. Selain dijaga oleh Allah, umat Islam memiliki jaminan doa dari Nabi Muhammad yang ditangguhkan untuk menolong kita di hari kiamat, yaitu berupa keringanan dari siksa api neraka. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, yaitu setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, doa Nabi Muhammad ini akan menolong kita sebagai umat muslim di hari kiamat nanti. Berupa keringanan dari siksa api neraka. Ini diperuntukkan untuk umat-umat yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selain itu, Al-Quran juga sebagai pedoman dan solusi jalan keluar umat muslim dalam menghadapi masalah. Seperti yang disabdakan oleh Ali. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah penasehat yang tidak pernah menipu, memberi petunjuk, yang tidak pernah menyesatkan,
dan pembicara yang tidak pernah berdusta. Maka kita bisa gunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita atau teladan hidup kita, juga sebagai solusi untuk mencari jalan keluar dalam sebuah masalah. Nah, begitu hebatnya yang soleh-soleha kita dalam menjalani hidup dalam Islam. Akan mendapatkan banyak kebahagiaan maupun di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah jaminan Allah untuk umat Islam adalah syurga. Nah, untuk selanjutnya, soleh-soleha akan menyaksikan sebuah kisah tentang Ammar bin Yasir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik sekalian, hari ini Uma akan kembali bercerita. Kali ini kisah tentang Ammar bin Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasir bin Amir merupakan pemuda dari Yaman yang berangkat ke Mekah dan dia pergi ke sana untuk mencari saudaranya. Dia merasa cocok tinggal di Mekah. Kemudian dia bersahabat dengan Abu Huzaifah ibnul Mughirah, seorang ahli gaib. Abu Huzaifah senang bersahabat dengan Yasir. Kemudian Abu Huzaifah menikahkan Yasir dengan hamba sahayanya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ammar. Yasir mendidik Ammar menjadi anak yang soleh dan teguh keimanannya. Pada saat itu kaum musyrik suka menganiaya kaum muslimin. Salah satunya adalah keluarga Ammar. Mereka membakar tubuh Ammar dengan besi panas dan Ammar juga disalib di atas pasir panas dengan ditindih batu. Ammar terus-menerus disiksa hingga tanpa sadar dia mengikuti ucapan kaum musyrik. Ketika sadar, Ammar langsung menangis dan sangat menyesal. Suatu ketika tubuh Ammar dibakar oleh kaum musyrik. Kemudian Rasulullah lewat dan berkata, "Hai api, jadilah kamu sejuk di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dan dingin di tubuh Ibrahim." Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ammar pun ikut serta. Rasulullah sangat menyayangi Ammar. Rasulullah berkata, siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, dia akan dibenci Allah. Suatu hari, Khalid bin Walid berselisih paham dengan Ammar. Kemudian dia mendengar sabda Rasulullah tersebut. Dia pun langsung menemui Ammar untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Di Madinah, Rasulullah dan para sahabat mendirikan masjid. Semua bekerja dengan giat, termasuk Ammar. Ketika Ammar sedang mengangkat batu besar, Rasulullah SAW mendekatinya. "Wahai Ibnu Sumayyah, kau akan dibunuh oleh golongan pendurhaka," ucap Rasulullah. Ammar percaya dengan ucapan Rasulullah tersebut. Dia pun semakin memperkuat dan mempertebal keimanannya. Ketika kaum muslimin berperang melawan kaum Persia dan Romawi, Ammar berada di barisan yang paling pertama. Ketika Umar menjadi khalifah, dia mengangkat Ammar sebagai wali negeri Kufah. Ammar pun menjadi seorang pemimpin yang jujur dan sangat sederhana. Walaupun sudah menjadi seorang wali negeri, Ammar tetap membeli sayuran di pasar. Dia juga mengikat dan memikulnya sendiri. "Hai yang telinganya putus," suruh seorang yang menghina Ammar. Ammar hanya tersenyum sambil menjawab, "Yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik." Begitulah kata Ammar. Telinga Ammar putus ketika dia berperang di Yamamah. Walaupun begitu, dia harus bersemangat dan mengobarkan semangat tentara yang lain, walaupun telinganya putus. Suatu saat, Huzaifah ibn Yaman, ahli bahasa gaib, akan meninggal. Sebelum meninggal, kawan-kawannya bertanya, siapa yang harus diikuti jika terjadi pertikaian di antara umat? "Ikutilah Ibnu Sumayyah, karena sampai matinya dia tidak hendak berpisah dengan kebenaran," jawab Huzaifah. Walaupun usianya sudah tua, Ammar tetap bersemangat membela kebenaran. Pada usianya yang ke-93, Ammar tetap pergi berperang. Sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, Ammar gugur sebagai syuhada di tangan para pendurhaka pada saat perang. Nah, adik-adik sekalian, itulah kisah Ammar bin Yasir, orang yang teguh keimanannya sampai akhir hayat. Dia tidak mudah goyah walaupun harus dibakar dan harus dibunuh. Semoga bermanfaat ya adik-adik semua. Bagaimana? Sudah disimak video tentang Ammar bin Yasir? Menarik ya, bagaimana hidup Ammar bin Yasir dari sebelum masuk Islam sampai dia menjadi Muslim.
Nah, ada beberapa teladan yang bisa kita ambil dari kisah hidup Ammar bin Yasir. Yang pertama, hidupnya menjadi aman dan bebas ketika dia masuk Islam. Nah, hidupnya bebas dari perbudakan, dari kesiksaan yang diberikan oleh majikannya. Yang kedua, mendapatkan jaminan keselamatan oleh Rasulullah. Yang ketiga, Allah melindunginya secara langsung. Yang keempat, menjadi seorang pemimpin yang adil dan sederhana. Yang kelima, meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang keenam, dijamin surga oleh Allah. Itulah bagaimana jika kita hidup dalam keadaan Islam. Okay, thank you for your attention. I think enough. Let's say hamdalah for end our lesson today. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you and see you in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.